Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa saya mulai ya Bu untuk diseminasi saya di kegiatan bubble menjaring. Nah, sini-situ yang cakap-cakap lewat HP lu. Oke, lanjut. Biar keren. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi semua Ibu yang sudah hadir di acara diseminasi saya terkait dengan laporan hasil kegiatan saya di bubble menjaring tahap 2. Puja dan puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat dan rezekinya sehingga kita masih bisa dikumpulkan dalam acara Zoom meeting ini. Kemudian sholawat beriring salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah derajat kita diangkat dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita yang berada di sini, kita keluarga besar SMA Negeri 1 Payung, selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumul kiamah nanti. Ya Rabbal alamin. Baiklah, yang saya hormati Kepala Sekolah 1 Payung, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah ini, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Kejuruan, serta para Bapak Ibu dan pegawai SMA Negeri 1 Payung. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba untuk memaparkan dari kegiatan saya di bubble menjaring tahap 2 ini. Saya mencoba untuk share screen Bapak Ibu. Untuk laporan kegiatan bubble menjaring tahap 2 Satria bahwa kegiatan bubble menjaring ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Provinsi berdasarkan Pusat Data dan Teknologi serta komunitas virtual Indonesia atau Virtual Koordinator Indonesia Community atau VCI, dan bukan rumah belajar, di mana kegiatan bubble menjaring ini memasuki tahap kedua. Pada masa seperti sekarang ini, kegiatan bubble menjaring tahap kedua itu difokuskan dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh. Adapun tujuan kegiatan bubble menjaring ini adalah untuk meningkatkan literasi digital melalui diklat pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan aplikasi video conference untuk mendukung metode belajar secara daring kepada anak didik. Berikut tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober. Ini rincian kegiatannya. Dari tanggal 13 Oktober itu ada pembukaan dari serta ada pembekalan tentang tantangan pembelajaran era digital, pembelajaran di era normal. Kemudian di hari Rabunya tanggal 14 kita sudah memasuki untuk pembekalan materi, masih secara umum. Kita masih dalam sebuah kelompok besar. Itu sekitar 100 lebih peserta. Di hari Rabu itu ada pembekalan materi terkait dengan pembuatan presensi atau absensi diisi oleh Ibu Siti Hawa dari SMA Negeri 1. Hari Kamisnya kita masih pembekalan materi
yaitu tentang infografis digital. Kemudian sampai hari Jumat pun masih pembahasan materi tentang pengelolaan Bitkom oleh Peggy Hadiana dari SMA Tasik. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Dian Pranata dari SMA Simpang Rimba terkait bagaimana sih cara membuat kuis secara online. Kemudian dilanjutkan di tanggal 19 sampai tanggal 24 Oktober pendataan kembali terkait peserta dan pembentukan kelompok. Di tanggal 26 sampai tanggal 27 Oktober itu ada pembentukan kelompok kecil yang sudah ditempatkan sesuai instrukturnya masing-masing. Pada hal ini saya SMA Payung itu tergabung dengan instruktur atas nama Pak Dian Pranata dari SMAN 1 Simpang Rimba. Kemudian setelah dibentuk kelompok kecil di hari Kamis tanggal 29 Oktober yang pada saat itu saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut dalam video conference saya. Nah, saya mencoba untuk mempraktekkan hasil dari kerja kelompok saya. Nah, kemudian di hari Senin saat ini tanggal 2 November saya mencoba untuk memaparkan hasil kegiatan dari Babel Menjaring tahap 2 ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita menuju ke hasil kegiatan Babel Menjaring tahap 2. Setelah mengikuti diklat Babel Menjaring tahap 2 dari tanggal 13 sampai 3 November ini, kurang lebihnya 2 minggu, kami selaku peserta itu mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan bagaimana sih penggunaan aplikasi video conference dan mampu mengaplikasikannya untuk digunakan pada pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini. Selain itu, kita juga dengan mengikuti kegiatan ini menambah jaringan pertemanan dengan tenaga pendidik dari wilayah lain. Nah, ini hasil-hasil kegiatannya Bapak Ibu. Saya coba untuk mendokumentasikan dari awal. Ini pembukaannya. Terus yang ini pembekalan materi. Ini kalau tidak salah saya lupa terkait dengan pembuatan absensi yang dilakukan oleh Bu Siti Hawa. Ini juga pembekalan materi Bapak Ibu. Masih pembekalan materinya 3 kali. Dan ini beberapa hasil infografis dari peserta Babel Menjaring tahap 2. Ini dari kelompok saya Bapak Ibu, 3 tim. Saya bergabung di kelompoknya Pak Dian Pranata dari SMA Simpang Rimba. Kemudian saya dibentuk tim kecil oleh Pak Dian, beranggotakan saya dari SMA Negeri 1 Payung, kemudian Bu Astari dari SMA 1 Bakam, dan Bu Wiji Astuti SMKN 1 Parit 3. Nah, ini kegiatan video conference saya bersama tim kecil saya. Ini posisi saya sebagai presenter Bapak Ibu, saya sebagai narasumber pada saat itu. Terus kemudian, nah ini posisi saya sebagai moderator dari kegiatan video conference Ibu Wiji. Dan terakhir, saya sebagai host di video conference Bu Astari. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan hasil dari kegiatan Babel Menjaring saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan harapan saya ke depannya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Buat saya manfaatnya cukup luar biasa terkait apalagi di situasi seperti sekarang ini. Kita harus dituntut untuk melakukan pembelajaran baik secara luring, mungkin yang luring dan terutama yang daring ini sangat membantu lah buat Bapak Ibu jikalau memang kita nanti dihadapkan dengan kondisi pembelajaran yang daring. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi saya. Kalau ada masukan dari pihak sekolah selaku dari Pak Hasan. Pak Hasan sudah keluar ya.
Pak Hasan selaku kepala sekolah, jikalau ada masukan buat teman-teman atau buat saya, silakan Pak Hasan. Atau Pak Aziz, mohon silakan Pak Aziz, beri masukan Pak Aziz. Kayaknya di luar jaringan semua. Pak Arif lah, Pak Arif, kasih masukan Pak Arif sebagai peserta bubble menjaring tahap pertama. Pak Arif, silakan. Ya, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi bubble menjaring ini memang kegiatan yang memang digunakan untuk kita terbiasa menggunakan video conference ya, yang merupakan bagian dari pembelajaran sinkronus yang bersamaan. Jadi memang kita kan dilatih sebagai moderator, sebagai host, sebagai presenter, dan materinya juga kan hanya materi yang ringan kan, bukan yang benar-benar serius. Jadi memang kedepannya memang kita diharapkan seperti itu kan. Cuman kalau di sekolah kita ini kan tidak terlalu sinkron gitu, karena kita kan belajarnya di tatap muka gitu. Walaupun waktunya dipersingkat kan, sesuai dengan kondisi sekolah kita yang COVID ini. Tapi mungkin kedepannya itu sangat bermanfaat kalau kita manfaatkan untuk untuk belajar ke anak-anak kan. Kalau misalnya seperti ini, kita misalnya di rumah, anak kita bisa ajak belajar kan, karena waktu belajar yang sempit di sekolah. Tapi kayak seperti pelajaran saya kan yang eksak ini kan nggak bisa sebentar gitu. Kalau belajar sendiri, anak-anak juga harus agak maksimal penyerapannya, harus dampingi guru. Jadi dengan pembelajaran yang sinkronus dengan video conference ini kan ya, anak-anak bisa belajar lebih maksimal. Cuma kendalanya itulah recon room kita yang terbatas kan. Yang kalau Zoom ini kan kalau yang normal 40 menit kan. Nggak bisa, kalau maunya 2 jam kan harus bayar kan. Mungkin ya kita coba lagi yang iya. Cari ada nggak yang Zoom yang gratis cuman bisa lebih dari bisa sejam 2 jam gitu. Jika belum terlalu maksimal sih informasinya kan, ada yang katanya pakai kalau di YouTube itu kan pakai ini email yang edukasi ya, tapi belum dicoba benar gitu. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama mencoba ya, bisa Zoom ini yang familiar bisa maksimal kita gunakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif masukannya. Ada dari Bapak Ibu lain yang mau ngasih masukan untuk kegiatan bubble menjaring tahap berikutnya, silakan Bapak Ibu. Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Saya mau habis Pak. Limit. Pak Hasan, ada masukan enggak Pak Hasan? Bu Beta, terima kasih tangannya Bu Beta. Kasih masukan Bu Bet. Halo Bu Bet, kasih masukan Bu Bet. Oke, selamat pagi Pak Satria. Terima kasih kesempatannya. Bagus sekali diseminasinya, dan kedepannya kami harap bisa mengajarkan kepada guru-guru yang lain melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang lain agar bisa melaksanakan kegiatan semacam bubble menjaring. Mungkin pesertanya dari SMA Negeri 1 Payung dulu, dimulai dari situ, gitu Pak. Kami menanti narasumbernya dari Bapak untuk menyalurkan informasi-informasi terbaru dan ilmu-ilmu yang didapat selama bubble menjaring. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Bet, mantap. Izin Pak.
Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Kasih masukan Pak Aziz atau apa Pak Aziz? Motivasi Pak Aziz. Ya, sebelumnya mohon maaf ini Pak. Terima kasih waktunya. Nah, tadi saya dengar dari Pak Arif terkendala masalah Zoom yang 40 menit. Sebenarnya kalau kita mau berbagi saja lah, nggak usah banyak-banyak, sehingga roomnya kita buat satu untuk teman-teman semua. Misalnya contoh sekarang kan 1 bulan itu kalau nggak salah 200 sekian lah, anggaplah 300.000 misalnya per bulan. Kalau kita ambil 10.000 satu orang guru saja, itu sudah cukup untuk membuat room Zoom. Nah, kita gantian, kita bisa pakai. Itu bisa pakai 24 jam selama 30 hari. Nah, ini usul-usul konkret kalau seandainya misal kita mau menggunakan Zoom itu secara profesional. Yang Zoom Pro itu tuh 250 kalau nggak salah, tambah HDM dan lain sebagainya, mungkin sekitar 300-an ribu. Itu kita sudah bisa gunakan 24 jam. Kita bisa gantian, misalnya kita roomnya kita buat nih, Pak Satria yang buat roomnya dengan instansinya SMA Negeri 1 Payung. Kalau misalnya satu guru 10.000 udah cukup untuk membuat per bulan. Gitu. Itu usulan. Jadi untuk hal-hal yang positif semacam ini, saya kira kalau misalnya kita laksanakan, tidak akan beratlah teman-teman untuk membantu membuat room itu, sehingga Zoom itu bisa digunakan jam 10 sampai jam 9, jam 10 sampai jam 11 Pak Satria pakai. Kemudian jam 11 sampai jam 12 Pak Arif pakai. Kemudian jam 1 sampai jam 2 Bu Diki, gantian seperti itu bisa. Artinya bisa digunakan 24 jam. Ternyata malam ada yang pakai nih Pak, mau dengan anak kelas 12 IPA misalnya, anak-anak kelas 12 IPA kan cuma 100 sekian. Ya. Nah, Zoom kita itu bisa 100-an. Kalau misalnya yang pro itu kan 100 untuk 100 orang. Bisa misalnya Pak Arif malam ini yang mau gabung kimia belajar kita dengan Zoom, ya pakai Zoom, bisa kita laksanakan gitu. Misalnya Pak Arif mau sharing materi pakai laptop, saya lebih rekomen itu sebenarnya kalau seandainya kita mau sepakati. Mudah-mudahan teman-teman setuju sih. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tentang Zoom, yang kedua tadi Bu Beta Zahara menyampaikan tentang tindakan nyata lah dari alumnus Bubble Menjaring sebagai upaya nyata penerapan dari hasil yang didapat. Kita ini alumnusnya kan ada 3 berarti nanti. Ada Bu Fitra, ada Pak Arif, ada Pak Satria Widagda. Saya kira cukup untuk menjadi mentor kami, menjadi guru-guru yang luar biasa profesional seperti bapak-bapak yang di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, banyak nih Pak, mohon maaf nih Pak. Yang ketiga Pak, kita ini sebenarnya banyak guru-guru kreatif. SMA Negeri 1 Payung tidak kurang guru kreatif. Tetapi yang jadi permasalahan adalah guru-guru kreatif tersebut hampir tidak memiliki ruang, saya katakan begitu, hampir tidak memiliki ruang dikarenakan kurangnya keinginan untuk menyampaikan kreativitas tersebut. Sehingga ruang serasa tidak ada. Padahal ruang itu tersedia penuh untuk berkreativitas. Dengan alasan XYZ, kreativitasnya akhirnya tidak muncul. Saya kira itu Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya agak kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz masukannya. Dari poin yang ketiga tuh Bapak Ibu, menjadi lecutan bagi kita semua lah. Bapak Ibu punya kreativitas yang luar biasa. Harapan saya pun nanti di Bubble Menjaring ketiga banyak dari Bapak Ibu yang pengen ikutan untuk kegiatan Bubble Menjaring ketiga, tanpa harus nunggu informasi dari pihak sekolah, ataupun nanti mungkin saya, Pak Arif dan Bu Fitra siap membantu lah untuk Bapak Ibu. Kalau Pak Satria pengen nih, aku ikut Bubble Menjaring, insya Allah saya dampingin lah bagaimana trik-triknya dalam mengikuti Bubble Menjaring. Itu Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya, mungkin karena ini juga terbatasan waktu Zoom kita.
Jadi saya akhiri diseminasi saya terkait dengan kegiatan bubble menjaring yang sudah saya lalui selama 2 minggu kemarin. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen Bapak Ibu. Nggih. Ya, nyari absen dulu. Ini saya tolong diisikan.